Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, pemirsa TVRI Bengkulu, terima kasih Anda masih menjumpai kami, tentunya masih di Berendo. Kita masih membahas seputar dengan pemaparan sejarah. Tadi kalau kita lihat, ternyata memang dalam publikasi sejarah ya Pak, kalau kita melihat ini membutuhkan juga peran serta para sejarawan Pak di dalamnya tadi Pak. Artinya untuk ya cross and check lah Pak, cross and check ini seperti apa sih, sudah layak atau belum gitu ya kepada masyarakat. Nah, sejauh ini kalau di Bengkulu itu sudah berjalan atau seperti apa Pak mungkin? Ya, di Bengkulu ini yang sedikit ketinggalan, ya, tidak ada secara struktural, tidak ada di kampus, di universitas ini belum ada jurusan atau program studi yang secara khusus membuka untuk sejarah. Dibanding dengan tempat-tempat lainnya, di Padang, di Sumatera Barat itu sudah ada jurusan sejarah, di Jawa apalagi gitu ya. Sehingga pemahaman tentang sejarah untuk masyarakatnya ini sedikit mengalami hambatan pemikirannya, karena di tempat-tempat lain yang sudah ada secara struktural, ada program studi sejarah, itu kan beda. Tapi ini ada yang mengembirakan, di mana UIN Fatmawati Soekarno ini juga ada mata kuliah yang bersinggungan dengan sejarah, meskipun itu lebih spesifik ke sejarah Islam. Tapi setidaknya mahasiswa ini sudah belajar banyak tentang sejarah itu sendiri. Gitu. Jadi ini tentu saja menggembirakan dengan diterjunkannya mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti mata kuliah yang berkaitan dengan sejarah Islam, tapi kan sejarah tetap masa lampau dan mengenai perkembangan Islam itu sendiri. Namun demikian, secara umum itu mereka juga belajar dari sejarah. Dan di tempat lain, di universitas lain, termasuk di Universitas Bengkulu ini dari kemarin-kemarin mau memperjuangkan untuk mendirikan program studi sejarah, sampai sekarang ini belum. Padahal tinggal kalau mendirikan itu kan masuk Fakultas Sastra, syaratnya kan harus ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan ini sudah ada, tinggal nambahi sejarahnya saja. Tapi sebenarnya secara SDM itu memang sudah cukup gitu. Sehingga teman-teman yang latar belakang sejarah ini mengalihkan kiprahnya ke tempat lain. Akhirnya keluar ya Bapak ya. Gitu ya. Oke, baik, kan kalau kita hubungkan lagi ketika sejarah ini masuk dalam media ini, Bunda Fonika ya, ini seperti apa sih mungkin kriterianya, penilaian dari mungkin KPID sendiri ini ingin melihat apakah ini pengaruhnya terhadap masyarakat, kriterianya dalam program siaran sejarah ini seperti apa Bunda? Ya, saya kira kan mestinya kalau kemudian kalau saat ini kan kita media untuk pembelajaran ini kan sudah banyak ya. Betul. Salah satunya media elektronik. Nah, sangat berpengaruh ketika misalnya itu memang dikemas, dia kan runut ya. Artinya kan kalau menceritakan sebuah peristiwa mesti dari awal sampai akhir, artinya mungkin beberapa episode gitu ya. Menampilkan tadi misalnya orang yang memang mengerti sejarah, sumber aslinya kalau masih ada misalnya gitu ya. Kemudian artinya kalaupun sudah tidak ada tetapi memang orang yang menuturkan ulang ini memang dia mengerti, sudah membaca dengan betul, memang dia orang memang mungkin di sekitar dia menceritakan ulang begitu dengan fakta-fakta yang didukung dengan fakta. Nah, artinya bicara soal peran media, salah satu edukasi itu salah satu tentang edukasi sejarah. Artinya bicara soal satu persoalan harusnya tidak sekali, tidak kemudian secara satu kali menampilkan lalu kemudian hilang begitu. Tapi dia memang kayak sekolah gitu ya, Mas Agus ya, kayak kuliah harus ada kurikulum ya. Artinya media juga harus punya merancang pola siarnya itu sebenarnya untuk dia membutuhkan berapa episode sih, misalnya mendatangkan dengan orang mungkin bisa orang yang sama, bisa orang yang berbeda misalnya memahami soal itu.
mungkin apa namanya dikemas dengan yang lebih simple, menarik gitu ya, mudah dipahami. Nah, artinya karena media ini cukup berpengaruh, misalnya saya sebut saja ya, misalnya di salah satu prodi RRI, saya itu kan untuk orang-orang yang mau lebih mengenal Bengkulu, baik dari sisi budaya, dari sisi peristiwa-peristiwa tertentu, orang akan membuka Pro 4 misalnya. Nah, ini artinya sebenarnya masih banyak seperti tadi kita katakan bahwa orang yang ingin tahu sesungguhnya budaya kita itu seperti apa, sejarah itu sebenarnya yang terjadi seperti apa. Nah, ini kan sampai hari ini masih minim sebenarnya media yang kemudian mempublish atau mempertontonkan soal itu. Nah, sekali lagi bahwa peran media untuk apa namanya menyampaikan sejarah yang utuh, yang benar didukung dengan bukti yang valid itu menurut saya sangat signifikan di zaman sekarang. Nah, selain misalnya bisa nonton televisi secara langsung, tapi kan mestinya juga di zaman digital ini kan teman-teman televisi maupun radio kan juga harus evaluasi, beradaptasi dengan media digital. Dia bisa melalui berbagai platform media yang mereka punya, misalnya apakah itu sesuai segmen ya Mas, orang tua misalnya Facebook gitu ya. Kalau kemudian anak-anak muda bisa melalui YouTube atau Instagram. Nah, ini artinya tidak harus kemudian orang duduk di depan televisi, tapi kemudian mengakses lewat gawainya. Juga menjadi misalnya TVRI Bengkulu kemudian membuat satu judul tentang mengedukasi tentang sejarah dengan beberapa kali tampil, sehingga ketika saya muncul di YouTube orang bisa akses, tinggal klik apa tadi misalnya film apa yang di Bung Karno tadi misalnya, orang tinggal klik cari pasti ketemu misalnya yang difilmkan oleh Mas Agus. Nah, jadi sekali lagi peran media untuk mengingatkan generasi tentang sejarah, memaknai yang sebenarnya itu saya kira sangat signifikan ya, baik itu media konvensional maupun media digital yang memang dikelola oleh media yang terverifikasi. Iya, baik, artinya ini memang harus ada pola siar yang tersegmentasi dengan baik ya Bunda Yani. Ya, kalau bicara soal sejarah. Sejarah tadi. Nah, kalau untuk kriteria penilaian aturan program siar, ini KPID melihatnya seperti apa kriterianya Bunda? Sepanjang misalnya itu memang untuk memberikan informasi dan edukasi dan itu didukung dengan data yang valid, saya kira itu tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu kan kalau bicara soal sejarah tadi kan memang sebuah peristiwa terjadi, didukung oleh orang menuturkan, menceritakannya itu memang mengetahui. Nah, itu nggak ada masalah, dia tidak melanggar regulasi penyiaran. Yang tidak boleh kemudian misalnya sebuah peristiwa dibuat lalu kemudian dengan di situ ada unsur kekerasan yang berlebihan, atau misalnya itu ada kejadian pembunuhan kemudian itu dimunculkan, darah-darah dimunculkan, itu yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun yang memproduksi itu naik ke media. Nah, kalau sepanjang misalnya itu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat secara umum maupun kepada anak-anak remaja maupun usia udah lebih dewasa gitu, tentu tidak ada melanggar regulasi. Silakan dikemas. Sekali lagi kalau bicara sejarah tidak ada bisa tampil sekali. Tapi kalau dokumenter mungkin silakan. Iya. Ya, kemudian satu, tapi harapannya ya ditulis penuh lah ya. Artinya awal, tengah sama akhirnya itu orang bisa kesimpulan. Oh, ternyata kejadiannya seperti ini. Bukan kemudian bicara soal film G30 SPKI tadi misalnya semuanya kita bertanya sebenarnya ini peristiwa sejarah atau sebenarnya mesti digali kembali, saya kira itu. Iya, baik, tapi kalau kita lihat dari G30 SPKI mungkin ya Pak Agus, sejauh ini mungkin memang selalu disiarkan tayangannya untuk mungkin anak-anak sekolah menyaksikan sama-sama gitu kan, itu selalu ditayangkan. Tapi kalau dilihat dari regulasi pemerintah sendiri itu tidak ada regulasi yang menyebutkan nih harus ditayangkan film dokumenter untuk sejarah. Itu kan tidak ada ya Pak ya, sejauh ini belum ada. Nah, itu seperti apa mungkin kalau dari sejarawan, apakah kita memerlukan regulasi itu Pak dari sisi pemerintah? Ya, ketika sudah ada edaran dari pemerintah, sebenarnya ini kan sudah ada semacam benang merah ya, untuk bisa diregulasi. Tapi saya ingin menegaskan begini, sebenarnya tadi kan bicara tentang hubungan antara sejarah dengan media. Sesungguhnya kalau kita mau jujur,
sejarah itu tidak akan terbit, tidak akan muncul, tidak akan keluar kalau tidak ada media. Iya betul. Kan Dari gitu. mana kita tahu ya Bapak ya? Semua, hampir semua cabang ilmu apapun itu tanpa ada media nggak bisa nggak bisa muncul gitu. Betul. Jadi sejarah bisa dikisahkan, diceritakan, ditulis dan seterusnya itu media itulah. Media apakah media lisan, tertulis, cetak dan seterusnya itu kan media. Media artinya penyalur. Sehingga peristiwa masa lampau itu ketika menjadi sebuah sejarah, kemudian sejarah ini mau dikemanakan. Kalau disuarakan, dikisahkan, itu sudah diwujudkan dalam ke media. Apalagi kalau sekarang ini kan medianya sudah lebih luas lagi ya. Tapi zaman dulu mungkin medianya hanya sebatas pada Buku gitu mungkin ya. tulisan, mungkin Media cetak, goretan di, bahkan mungkin belum ada kertas sudah ditulis di mana-mana, Iya, mungkin di kayu dan seterusnya. Itu kan Betul, medianya gitu gitu. Sehingga sejarah itu bisa muncul ketika memang dikisahkan, Oke, bahkan baik. dituturkan juga ya. Iya. Nah, kaitannya dengan masalah regulasi, karena ini kan sebenarnya ada kesepakatan para pemangku yang berwenang. Di sini mungkin ada pemerintah yang diwakili melalui departemen apa gitu ya, yang terkait ya. Kemudian memberikan semacam edaran bahwa bisa jadi melalui Dinas Kebudayaan atau Kementerian Kebudayaan, Pendidikan, Ya, pendidikan. Ya. kemudian menganjurkan agar sekolah-sekolah ini supaya bisa mengakses film masa lampau yang berkaitan dengan sejarah kelam bangsa Indonesia. Itu bisa jadi. Tapi memang kalau kita lihat di media, misalnya stasiun TV swasta ini rutin secara rutin menyiarkan, menayangkan film G30 PKI, artinya kan tanda petik sudah menjadi sebuah kebiasaan. Dan bisa jadi itu mungkin ada regulasi secara sepihak ya, mungkin melalui kebijakan dari pihak-pihak swasta atau mungkin dipelopori oleh pihak pemerintah. Tapi intinya setiap peristiwa 30 PKI itu kan selalu muncul, ada penayangan film-film itu. Ya boleh jadi ini semacam regulasi semu, tapi kenyataannya memang ada gitu. Maksudnya untuk mengingatkan. Karena dia rutinitas jatuhnya ya Bapak. Artinya kita ada pertanyaan juga nih, jangan-jangan ada regulasi. Sudah mentradisi, jadinya jadi biasa. tradisi. Karena dianggap ini memang perlu untuk edukasi masyarakatnya gitu. Iya betul. Nah, artinya tapi kita sebenarnya kalau tadi tidak kasat mata ya Pak ya regulasinya, tapi kalau dilihat secara tertulisnya memang membutuhkan regulasi itu ya Bapak. Mungkin dari beberapa instansi seperti pendidikan dan kebudayaan tadi yang bisa punya andil lah besarnya ke sejarah seperti itu. Artinya butuh peran-peran dari pemerintah secara langsung nih Pak. Seperti apa sih Pak mungkin pola idealnya nih supaya Hanya sekarang ini kan sayangnya hanya sekedar memutar. memutar, tidak betul. diikuti. Tapi belum ada tindak lanjut bagaimana kemudian pasca pemutaran ini ada semacam Diskusi, kajian gitu ya, Mas, ya? kecerdasan melalui diskusi atau mungkin pembelajaran yang lain, sehingga untuk memperjelas narasi-narasi yang sudah ditayangkan itu Di bisa film, sampai ke masyarakat. Oh ternyata memang peristiwa itu sesungguhnya seperti ini, dan kemudian tayangan-tayangan itu sesungguhnya memang mengandung makna seperti itu. Jadi masyarakat akan menjadi lebih cerdas lagi gitu. Iya, cerdas dalam bermedia Tapi juga kalau ya sekedar Bapak ya. ditayangkan kemudian selesai itu kan ya tidak lepas dari hiburan. Tuntunannya gimana? Tuntunannya ketika memang ada tindak lanjut dari penayangan itu sendiri gitu. Mungkin kalau di sekolahan, ayo kemudian ada semacam narasi dari pihak gurunya menerangkan bahwa peristiwa itu yang sudah kita tonton itu untuk lebih dimaknai sebagai sebuah preventif dari masyarakat itu sendiri, supaya tidak terjadi peristiwa-peristiwa yang kelam gitu. Tapi mungkin Seharusnya sejalan, seperti iya. itu gitu. Betul sejalan dengan Bunda Fonika tadi ya Bunda. Mungkin Iya. ketika ada tayangan ini ada pendampingan tadi ya. Ya, ada. Jadi ada. tidak berhenti sampai di sana, dan kadang kalau kita melihat sebuah pertunjukan film Tapi misalnya. untuk pendampingan ini saya ragu karena Jangan-jangan orang tua belum sendiri malah sampai nggak ya. tertarik gitu. Ya, mau tidak mau masih sebenarnya kan sebagai orang tua kan harusnya kita juga punya peran gitu ya. Anaknya Artinya ketika tertarik, tapi ya, orang tua ketika nggak mau tertarik. mendampingi ya tentu harus lebih tahu juga kalau Iya. kalau kemudian cuma mendampingi kemudian tidak memberikan makna yang lebih
terang gitu ya, juga memang tidak benar. Nah, artinya sekali lagi bahwa ini kan sebuah tantangan besar buat kita semua. Ketika sebuah film-film khusus gitu ya, yang tayang setiap tahun, kemudian bisa kita saksikan, ini memang harus mestinya kita semua kemudian siap untuk itu. Nah, artinya kalaupun misalnya sekarang menjelang tanggal 30 September misalnya, mari kita buka kembali sebenarnya seperti apa. Nah, betul, tidak banyak orang tua kemudian peduli sebenarnya dengan situasi ini. Dan tidak banyak juga kemudian orang tua misalnya ketika bicara soal G30 SPKI misalnya, pertanyaan-pertanyaan anaknya kan kadang-kadang hanya dijawab sepintas begitu kan. Itu yang di film aja, tonton lah gitu ya. Padahal sebenarnya ada banyak pertanyaan, kenapa sih ada pembunuhan misalnya? Kenapa sih kok orang bisa dimasukkan ke lubang buaya misalnya gitu-gitu. Nah, kan kita bisa ambil mana sih sebenarnya yang mesti kita terangkan yang benar-benar peristiwa, mana sebenarnya ini yang bagian dari bumbu supaya artinya film ini bisa enak dilihat, bisa menarik misalnya. Kalau sekarang tuh Mas, supaya bisa banyak iklannya gitu ya, supaya artinya banyak penontonnya. Jadi sekali lagi bahwa sebuah apapun sih sebenarnya, bukan hanya film G30 SPKI, tapi banyak sebenarnya tontonan-tontonan yang ada di sekitar kita, sesungguhnya itu perlu dimaknai secara bersama, didiskusikan, kemudian artinya supaya artinya mengerti sesungguhnya apa sih pesan dari sebuah film dibuat untuk kita. Iya. Sebenarnya ada hal yang menarik ya. Kalau kita mengikuti perkembangan, sebenarnya ada pihak-pihak yang tidak suka penayangan film itu. Oh iya. Ya, karena film itu seolah-olah menjadi pembuka bagi pihak yang merasa mungkin terganggu dengan penayangan film itu, dengan dalih apapun. Oh iya. Dia tidak ingin film itu diputar, seolah-olah film ini tidak seperti itu katanya. Tapi sesungguhnya ya ini tadi secara politis ya, pihak-pihak yang tidak menyukai film itu mungkin perlu dipertanyakan latar belakangnya. Karena ini kan tanda petik ideologi komunis kan masih kental. Iya. Betul. Apalagi kemarin dengan kebijakan pemerintah kita zaman Pak Jokowi itu seolah-olah ada sebuah pernyataan yang sebenarnya sangat-sangat memprihatinkan bagi kita semuanya, terutama keluarga angkatan bersenjata. Seolah-olah peristiwa itu menjadi sebuah peristiwa yang perlu diluruskan, dan pemerintah kita seolah-olah kayak minta maaf itu. Dan itu kan sesungguhnya tidak sesuai dengan harapan kita semua. Ini jadi kemarin sempat seru kan, ini yang menjadi korban apa kok malah yang pelakunya kok malah dimintai maaf, sementara yang korban ini seperti apa, itu sempat seru, itu heboh. Dan ini menjadi PR-nya masih panjang ya. Muncul ya semacam, nanti suatu saat juga akan muncul lagi tuh ledakan-ledakan konflik yang memang munculnya ketika ada peristiwa mau penayangan. Dan ini saja kalau kita mengikuti perkembangan, ada pihak yang sangat menentang penayangan itu. Dan ini menjadi tontonan kita bersama itu. Ini sebagai catatan aja. Iya, baik Bapak dan juga Bunda. Mungkin kalau melihat tadi pemaknaan sejarah dalam media, tentu ini membutuhkan peran serta semua pihak ya. Tadi dari sisi pemerintah, bahkan juga kita butuh tadi regulasi melihat, dan juga bahkan untuk masyarakatnya sendiri, ketika mungkin anaknya ingin mencari tahu tentang sejarah, orang tuanya itu harus lebih duluan tahu Pak, gitu ya. Dan juga mungkin tenaga pendidik gitu ya Bapak ya. Kita perlu sekali mungkin peran serta, dan mungkin ketika pemaknaan sejarah ini diberikan kepada masyarakat, publikasinya sejarawan ini harus diikut sertakan Pak. Jadi untuk cross and check tadi apakah benar sejarah ini dan sudah akurat kepada masyarakat. Terima kasih banyak Bunda dan juga Bapak dan pemirsa TVRI Bengkulu di mana berada. Terima kasih banyak telah menyaksikan Beranda Bengkulu pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.